Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Edwin Isa Alfaiz, nomor absen 21. Saya dari kelas TI1D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang bertopikan proyek perbankan dengan judul Simpanan Pelajar Polinema dengan konsep seperti mobile banking. Pada judul proyek saya membuat fitur, yaitu terdiri dari fitur pokok dan fitur kreativitas. Fitur pokoknya terdiri dari input data nasabah, yaitu login ke akun. Kemudian yang kedua yaitu menampilkan data nasabah, atau di sini saya sebutkan sebagai profil nasabah. Yang ketiga yaitu cek saldo. Yang keempat, setor tabungan. Yang kelima, penarikan tabungan atau ambil tabungan. Yang kelima itu transfer. Dan yang keenam, itu ada laporan transaksi nasabah atau cetak laporan transaksi per nasabah. Untuk fitur kreativitas, saya memiliki fitur pembayaran UKT, pembayaran pulsa, dan pembayaran token listrik. Selanjutnya, saya akan menampilkan tampilan dari kode program saya. Pada fitur yang pertama, yaitu ada input data nasabah. Pada input data nasabah, pengguna diminta untuk memasukkan akun yang terdiri dari username atau nama, kemudian disuruh memasukkan nomor rekening dan password. Contohnya, saya menggunakan nama Muhammad Edwin untuk memasukkan data atau login ke akun simpanan pelajar Polinema. Apabila pengguna memasukkan username dan password yang salah, maka akan terjadi perulangan. Maksudnya kita disuruh memasukkan nama dan atau username dan password yang benar sehingga bisa melanjutkan ke tampilan menu simpanan pelajar Polinema. Contohnya adalah seperti ini. Apabila memasukkan data yang salah, maka akan muncul notifikasi akun yang Anda masukkan tidak terdaftar. Silakan masukkan informasi akun yang benar. Contoh data yang benar. Maka akan lanjut ke menu simpanan pelajar Polinema yang terdiri dari daftar layanan. Daftar layanan terdiri dari nomor 1 sampai 9. Untuk melanjutkan ke daftar layanan yang akan dipilih, tinggal mengklik urutan angka dari menu-menu fitur pada tampilan berikut. Setelah menginputkan data nasabah, kita akan masuk ke fitur yang kedua, yaitu profil nasabah. Untuk melanjutkan ke profil nasabah, tinggal mengklik angka 2 sesuai dengan nomor urutannya, maka akan langsung menuju tampilan ke profil nasabah. Pada profil nasabah ditampilkan yaitu username-nya, kemudian nomor rekening, jenis tabungan, dan biaya UKT sesuai pendaftaran di awal, atau data yang dimasukkan di array. Setelah memasukkan profil nasabah, maka daftar layanan akan muncul kembali untuk memberikan pilihan kepada kita sebagai pengguna untuk memasukkan atau menggunakan fitur-fitur lainnya. Setelah itu, kita masuk ke fitur yang selanjutnya, yaitu cek saldo. Untuk cek saldo, caranya hampir sama seperti profil nasabah, yaitu tinggal memasukkan angka 1 sesuai dengan urutannya, maka nanti akan ditampilkan saldo yang dimiliki oleh pengguna Muhammad Edwin. Saldo yang dimiliki oleh Muhammad Edwin adalah 20 juta rupiah. Sekarang, kita masuk ke fitur setor tabungan. Caranya mengklik
angka 3, maka kita akan diminta untuk memasukkan nominal setoran yang akan diberikan atau dimasukkan. Semisal saya akan memasukkan setoran 1 juta rupiah, maka sistem akan otomatis menambahkan saldo terakhir dengan nominal setoran yang sudah dimasukkan. Jadi 20 juta ditambah 1 juta, jadinya 21 juta rupiah. Kemudian kita cek di cek saldo apakah datanya terupdate. Datanya sudah terupdate sama seperti di setor tabungan ini. Kemudian kita masuk fitur penarikan tabungan. Tinggal klik nomor 4. Maka pengguna diminta untuk memasukkan nominal penarikan. Pada penarikan tabungan terdapat 2 jenis fitur. Maksudnya, apabila pengguna memiliki jenis tabungan silver, maka limit dari penarikannya itu 3 juta rupiah. Sedangkan pengguna dengan jenis tabungan gold, maka penarikannya maksimalnya atau limitnya itu 5 juta rupiah. Contohnya adalah Muhammad Edwin apabila penarikannya melebihi limit. Semisal kalau gold itu 5 juta maksimalnya, saya masukkan 6 juta, apakah kodenya nanti dapat terproses atau tidak? Nah, notifikasinya adalah maaf Anda telah melampaui limit penarikan karena saya memasukkan 6 juta rupiah sehingga melampaui limit dari penarikan. Saya masukkan lagi penarikan tabungan apabila jumlahnya di bawah limit. Semisal saya masukkan 4 juta rupiah, maka penarikan tabungan akan berhasil dan penarikan dari 4 juta rupiah itu tadi akan dikurangi dari saldo yang terakhir. Sekarang tinggal 17 juta rupiah. Maka sekarang akan saya cek lagi di cek saldo apakah datanya akan terupdate. Dan datanya sudah terupdate. Sekarang kita masuk ke fitur transfer. Tinggal masukkan angka 5. Maka kita akan diminta memasukkan nomor rekening tujuan sesuai nomor rekening tujuan yang telah didaftarkan. Semisal saya mau transfer ke Mirabel Choice, maka akan muncul dengan nama Mirabel Choice. Dengan memasukkan nomor rekeningnya, maka akan muncul namanya. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan nominal transfernya. Semisal saya masukkan nominalnya itu 3 juta rupiah. Maka akan muncul notifikasi transfer berhasil dan jumlah saldo saat ini adalah 14 juta rupiah. Kemudian saya masukkan pilihan cek saldo lagi untuk mengecek datanya apakah sudah terupdate. Dan datanya sudah terupdate seperti data di transfer yang terakhir kali ditransaksikan. Setelah itu, saya masuk ke menu atau fitur pembayaran UKT. Pada fitur pembayaran UKT ini, pengguna atau akunnya itu kan sudah didaftarkan jumlah biaya UKT-nya yang harus dibayarkan berapa. Sehingga ketika mengklik pembayaran UKT, jumlah saldo terakhir akan langsung dikurangi oleh biaya UKT yang harus ditanggung oleh pengguna. Contohnya adalah sebagai berikut. Akan muncul notifikasi pembayaran akan dilakukan secara otomatis oleh sistem dan pembayaran UKT berhasil. Jumlah saldo saat ini adalah Rp9.500.000. Saya akan mengecek saldonya apakah sudah terupdate dan datanya sudah terupdate. Yang selanjutnya adalah fitur pembayaran pulsa. Di sini kita diminta untuk memasukkan nomor HP yang akan diberikan atau ditambahkan pulsanya. Semisal saya memasukkan nomor handphone saya, maka kita diminta untuk memasukkan jumlah pulsanya. Semisal saya memasukkan 100.000, maka setelah kita memasukkan jumlah pulsa, nanti sistem akan memproses. Apabila kita memasukkan nominalnya, nanti akan ditambah sekitar
bukan sekitar, maksud saya akan ditambah 0,1% dari pulsa yang akan diminta atau akan dibayarkan. Sehingga jumlah yang harus dibayarkan adalah Rp110.000. Sehingga setelah dikurangi Rp100.000 dari saldo terakhirnya tadi, tersisa Rp9.390.000. Kita cek saldo. Datanya sudah terupdate. Selanjutnya adalah fitur pembayaran token listrik. Kita diminta untuk memasukkan nomor pelanggan. Semisal saya masukkan nomor pelanggan listrik saya. Setelah itu, kita diminta untuk memasukkan jumlah token listrik yang akan kita bayarkan. Semisal saya memasukkan Rp500.000, maka nanti jumlah pembayaran Rp500.000 ini akan ditambahkan sebesar 0,2% dari jumlah yang diminta. Hasilnya seperti ini. Jadi jumlah yang harus dibayarkan dari Rp500.000 adalah Rp600.000, sehingga jumlah saldo saat ini adalah Rp8.790.000. Kemudian dicek saldo dan datanya sudah sama. Dan fitur terakhir adalah laporan transaksi nasabah. Hasilnya adalah seperti ini. Muncul tanggal, kemudian jenis transaksinya apa, dan kemudian berapa yang nominal ditransaksikannya, kemudian jenis debit atau kredit, dan ini adalah saldo terakhirnya. Apabila sudah selesai, kita dapat melakukan memberikan angka 10 atau exit untuk menyelesaikan program dari simpanan pelajar Polinema, maksud saya. Maka akan muncul terima kasih sudah menggunakan layanan kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode program saya sesuai dari fitur-fitur yang telah saya buat. Di sini, saya mendeklarasikan dari array, yaitu ini, yang digunakan untuk memproses dari setiap fiturnya nanti. Kemudian untuk fitur input data atau input data nasabah, itu kode programnya saya menggunakan struktur pemilihan while. Seperti ini. Jadi saya memasukkan nama, nomor rekening, dan password. Setelah itu, saya menggunakan program perulangan, dan ini nanti akan dilakukan cek apakah username dan passwordnya nanti benar atau tidak. Apabila benar, maka akan lanjut ke menu simpanan pelajar, dan apabila salah, maka akan disuruh untuk mengulang untuk memasukkan data yang benar. Kemudian untuk saldo dan biaya UKT-nya ini, berhubung tadi saya deklarasikannya menggunakan string, maka saya konversikan menjadi integer. Yang selanjutnya, pada menunya, saya menggunakan switch case dan menggunakan struktur perulangan do untuk menampilkan output yang apabila setelah dimasukkan dari daftar layanannya, maka nanti akan muncul lagi daftar layanan yang akan dilakukan. Jadi setelah semisal masuk ke cek saldo, nanti akan kembali lagi ke daftar layanan di awal. Case satunya dari switch case-nya adalah cek saldo, case 2-nya profil nasabah, case 3-nya setoran, case 4-nya penarikan tabungan, case 5-nya transfer, case 6-nya pembayaran UKT, case 7-nya pembayaran pulsa, case 8-nya token listrik, case 9-nya cetak laporan. Dan apabila sudah selesai, maka akan muncul terima kasih sudah menggunakan layanan kami. Dan apabila menggunakan angka selain yang ada di sini, maka akan muncul layanan tidak tersedia.
kita masuk pada fungsi cek saldo. Pada fungsi cek saldo, nanti tinggal muncul jumlah saldo Anda, yaitu maksud saya outputnya berapa dari yang awalnya tadi. Kemudian pada fitur atau fungsi profil nasabah, pada profil nasabah saya menggunakan program untuk mencari atau mengakses data pada array. Semisal username, maka indeksnya adalah 0 di sini. Kemudian apabila nomor rekening, maka indeksnya nomor 012 di sini. Kemudian untuk jenis tabungannya di nomor 5 dan biaya UKT-nya di indeks nomor 4. Di 5 dan 4 ini untuk biaya UKT-nya. Selanjutnya yaitu fitur setoran. Pada fitur setoran, saya menggunakan program untuk memasukkan nominal setoran, kemudian diproses. Setelah itu, saya menggunakan proses saldo plus sama dengan setoran. Setelah selesai, maka akan muncul program penyetoran tabungan berhasil dan jumlah saldo saat ini setelah saldonya ditambahkan dengan setoran. Selanjutnya yaitu fitur penarikan tabungan. Pada fitur penarikan tabungan, seperti saya jelaskan di awal tadi, saya menggunakan dua jenis tabungan, yaitu silver dan gold. Apabila silver itu limitnya adalah 3 juta rupiah, sedangkan untuk gold itu limitnya 5 juta rupiah. Dan apabila melampaui dari limitnya, maka akan mengulang untuk memasukkan jumlah atau nominal penarikan yang kurang dari limit tersebut. Selanjutnya yaitu ada transfer. Transfer yang pertama saya memasukkan nomor rekening tujuan terlebih dahulu. Kemudian saya akses dengan kode program ini. Setelah itu, saya menggunakan struktur perulangan for. Seperti ini. Apabila nanti nomor rekeningnya tidak terdaftar, maka akan muncul output tidak terdaftar. Seperti ini. Semisal saya memasukkan nomor rekening yang tidak terdaftar di array, maka akan muncul output tidak terdaftar. Selanjutnya yaitu fitur pembayaran UKT. Pada fitur pembayaran UKT, saya memasukkan program yang prosesnya akan dilakukan secara otomatis oleh sistem dengan saldo dikurangi sama dengan biaya UKT, seperti yang ada di array tadi indeks keempat. Maka setelah dilakukan proses, maka akan muncul output pembayaran UKT berhasil dan jumlah saldo saat ini tinggal berapa. Kemudian fitur untuk kreativitas yaitu, maksud saya untuk fitur kreativitas selanjutnya yaitu fitur pembayaran pulsa. Pada fitur pembayaran pulsa, saya memasukkan nomor HP, buat program inputan yaitu masukkan nomor HP, kemudian saya mengaksesnya dengan ini, sintak kode program ini, kemudian saya memasukkan jumlah pulsanya. Setelah itu, setelah jumlah pulsanya dimasukkan, semisal Rp100.000, maka pulsa tersebut akan dikalikan 0,1 sehingga
bertambah menjadi Rp110.000. Tampilannya adalah, outputnya adalah menggunakan program seperti ini. Jumlah yang harus Anda bayarkan, dan setelah selesai maka akan muncul notifikasi pembayaran pulsa berhasil dan jumlah saldo saat ini tinggal berapa. Kemudian untuk fitur kreativitas selanjutnya yaitu token listrik. Untuk token listrik, saya menginputkan lagi nomor pelanggannya, kemudian jumlah token listriknya berapa, kemudian saya untuk biayanya yaitu jumlah token listriknya yang dimasukkan berapa, kemudian dikali 0,2 sehingga muncul jumlah yang harus dibayarkan. Setelah itu selesai, maka akan muncul notifikasi pembayaran token listrik berhasil dan jumlah saldo saat ini tinggal berapa. Dan untuk fitur yang terakhir yaitu laporan transaksi nasabah. Pada laporan transaksi nasabah, saya menggunakan fungsi laporan, yaitu integer A, string transaksi, integer nominal, dan integer saldo. Kemudian saya menggunakan struktur perulangan, yaitu integer I sama dengan, yaitu for, dengan syarat integer I sama dengan 0, I kurang dari laporan.length, dan I++. Kemudian if laporannya nanti itu terletak pada baris ke I, kolom ke-1 sama dengan 0, dan P itu sama dengan I, dan di break. Dan selanjutnya saya akan menampilkan tanggal dengan program seperti ini, yang get day of month itu untuk menampilkan hari, get month value untuk menampilkan bulan, dan get year untuk menampilkan tahun. Dan ini merupakan importan dari Java time local datetime. Java.time.localDatetime merupakan library. Selanjutnya, nanti saya akan menggunakan struktur pemilihan, yaitu if dan else if. Pada struktur ini digunakan untuk mengecek transaksi mana yang akan digunakan. Apabila transaksinya itu semisal pembayaran UKT, maka nanti akan mencek satu persatu mulai dari penarikan tabungan, transfer tabungan, dan pembayaran UKT. Dan apabila benar pembayaran UKT, maka akan dicetak. Dan untuk semisal contoh penarikan tabungannya untuk mencetak di tampilannya nanti seperti ini. Semisal laporan baris ke P kolom pertama yaitu penarikan tabungan, maka hasilnya akan seperti ini, yaitu pada baris ke P kolom pertama, yaitu di sini. Kemudian untuk laporan baris P kolom kedua, maka ini adalah nominal, maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian untuk saldo, yaitu pada baris ke P baris P kolom keempat, yaitu saldo, maka akan muncul di sini. Kemudian untuk baris ke P kolom ketiga, debit, maka akan muncul di sini. Selanjutnya, di sini saya menggunakan struktur perulangan for dengan syarat integer I sama dengan 0, I kurang dari laporan.length dan I++. Nanti menggunakan if dengan laporan baris I kolom 0 sama dengan 0 dan cetak sama dengan I. Kemudian di break dan lanjut ke perulangan selanjutnya. Untuk mengakses laporannya nanti, semisal di token listrik, nah laporan ini indeksnya ini digunakan untuk menggantikan dari integer A dan pembayaran pulsa untuk string transaksi ini, dan integer nominal digantikan dengan listrik, dan saldo menggantikan integer saldo. Selanjutnya juga seperti itu untuk transaksi atau fitur yang lainnya. Semisal di pembayaran pulsa, indeks digunakan untuk menggantikan integer A, pembayaran pulsa digunakan untuk menggantikan string transaksi, dan pulsa untuk menggantikan integer nominal, dan saldonya digunakan untuk menggantikan integer saldo.
Selanjutnya dari pembayaran UKT dan transfer. Dan penarikan tabungan juga seperti yang sebelumnya. Itu saja yang dapat saya presentasikan tentang proyek akhir saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf dan saya berterima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.